keterampilan yang dibutuhkan, ternyata ada 4 yang sangat dibutuhkan untuk anak itu supaya dapat survive di masa depan. Dan anak-anak sekarang ini kan bukan lagi anak milenial, ya Bapak Ibu didik itu sekarang bukan anak milenial, tapi anak Gen Z. Ya. Gen Z itu 7 tahun ke atas, 7 tahun ke bawah post Z. Generasi Gen Z, generasi post Z ini kalau dia terpapar dengan gadget, itu akan ada punya persoalan soft skill ya. Dia mudah depresi, mudah tidak percaya diri ya. Kalau dia sudah terpapar dengan penyakit gadget. Seperti kemarin di Majalengka itu ada seseorang yang sedang menterapi anaknya, dokter saraf. Anaknya itu matanya nggak bisa, nggak melek, jadi matanya begini-begini melihat. Gitu. Apa itu istilahnya? Jereng. Bukan juling, cuma gini kan. Ini matanya gede-gede terus. Gitu. Kelilipan, kayak kelilipan. Iya, kayak kelilipan. Kelainan saraf. Jadi penyebabnya adalah dia main gamenya luar biasa. Nah, akhirnya dokter menterapi udah terapi kesekian. Dan ternyata di Majalengka itu bukan hanya satu kasus ini, banyak sekali. Dan itu menurut dokter ya disebabkan kebiasaan yang belum pada waktunya. Dan itu yang bisa disebut sebagai ayah durhaka itu adalah ketika kita tidak bisa menjaga anak kita untuk sesuatu yang dia sebenarnya belum tahu bahwa itu berbahaya. Nah, itu kan bicara gangguan. Jadi kalau kita bicara pendidikan, semua hal yang membuat kita tidak fokus dan mengganggu fokus kita dia harus dihindarkan. Tapi di satu sisi apa yang menjadi tugas kita dan kontekstual, ya, maka itu harus kita dahulukan. Ada orang mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Ini bukan hadis, ini bukan pendapat ulama. Ini pendapat Socrates dari Yunani kuno. Ya, didiklah anakmu sesuai zamannya, itu dari Socrates Yunani kuno. Tapi bukan karena dia dari Socrates kita tolak, tapi memang bagaimanapun ketika kita mendidik anak kita adalah kita, jadi pendidikan itu apa? Apa itu pendidikan Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak apa itu pendidikan? Yang belum saya tanya boleh jawab. Siapa itu? Belum saya tanya. Ibu belum ya? Belum saya tanya ya karena saya. Belum berani tanya kan? Nah ini harus berani tanya Bu, biar terngiang-ngiang. Pertanyaannya sederhana Bu. Apa yang disebut sebagai pendidikan? Kan Bapak Ibu di dunia pendidikan ya? Jujur tanya paling dasar, pendidikan itu apa sih? Ibu kebagian terngiang-ngiang. Apa Bu pendidikan? Ibu siapa? Rina. Rina? Tina. Oh sudah ganti namanya. Belum? Tina. Iya Bu Tina, silakan. Apa itu pendidikan? Bahasa Ibu aja. Ya, sesuatu ilmu yang harus diajarkan kepada anak tentang suatu kehidupan yang dijalaninya. Oke. Kalau sesuatu yang diajarkan kepada anak untuk di ininya itu namanya bukan pendidikan, tapi itu ilmu. Itu ilmu. Nah, pendidikan itu bukan ilmu, ya kan? Beda pendidikan ada ilmu. Kalau sesuatu yang ingin diajarkan kepada anak, apapun itu namanya ilmu. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu pendidikan? Merah Bu? Merah ya? Yang perlu saya tanya, seperti di belakangnya Ustaz Reza, serem, nah, selalu. Itu saja. Fatihah. Safira. Luar biasa. Iya, sepemahaman antum aja. Jangan sepemahaman orang lain. Proses yang tadinya tidak tahu. Oke, cukup. Begitu Safira menjawab proses, sudah saya benarin. Ya, sudah saya benarin. Kenapa? Karena pendidikan itu proses.
mau dia berubah jadi apapun tetap butuh proses. Karena itu tadi masih ingat slide sebelumnya kan tentang adab itu tadi, salah satu memperbaiki Islam Bobby itu tadi apa yang nomor 4? Ada masih kebaca nggak? Ada yang ingat nggak yang keempat? Proses based but result oriented, kan gitu. Orientasinya tetap sesuatu tujuan yang antum definisikan, tapi prosesnya. Makanya hormati proses Bapak Ibu-ibu ya. Tegakkan proses. Hasil itu di sisi Allah. Hasil di tangan Allah. Di tangan kita proses. Kita diberikan pahala oleh Allah proses. Bude Debardia bangun sekolah dari tanah sepetak sampai besar karena Bude Debardia terus saja bergerak, iya kan? Dan itu penutup Quran surat Al-Kahf mengatakan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalan kami, kami akan tunjuki jalan-jalan. Maknanya apa? Yang penting bergerak aja. Begitu bergerak, maka akan dimudahkan jalan-jalan. Ya. Begitu dimudahkan. Kalau yang penting bergerak akan dimudahkan jalan-jalan. Maka hormati proses. Ya, contoh apa dalilnya Ustaz? Itu proses. Contoh, ketika orang tua mendidik muridnya untuk sholat atau didik murid untuk sholat, perintahnya wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, tapi bersabarlah. Kan gitu. Berarti harus ada proses bersabar. Makanya jadi guru jangan sampai tidak sabar. Ustaz, tapi kan sabar itu ada batasnya. Silakan, tapi dalilnya adalah innallaha ma'as sabirin. Artinya apa? Kalau kita berhenti sabar, berarti Allah berhenti membersamai kita. Pilihan. Tapi kalau Bapak Ibu bersabar, Allah akan selalu membersamai. Apa untungnya kalau kita dibersamai Allah? Dimudahkan langkahnya, dimudahkan jalan-jalannya, kan begitu. Ya, itu kalau kita bersabar. Nabi Nuh alaihissalam itu pendidik, ahli pendidikan di zamannya. Anaknya dididik dengan benar. Tapi ada nggak anaknya yang tidak taat? Ya kan? Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Nabi Nuh berhasil, berpahala. Anaknya yang gagal, dia diputuskan nasabnya oleh Allah dari ayahnya. Kenapa? Karena terputus dari tali agama. Maka tegakkan prosesnya, hormati prosesnya. Dalam proses pendidikan, proses itu dilakukan bukan hanya semesteran, tapi bulanan, pekanan, bahkan harian. Maka evaluasi itu harus dilakukan harian. Karena masalah kan terjadi harian kan? Atau saya tanya Bapak Ibu, setiap hari ada masalah kan? Pasti ada masalah. Tuh, pasti ada masalah. Dan masalahnya mending selesaikan hari itu juga atau semester depan? Langsung, supaya enggak membesar. Ya. Nah, semesteran itu nanti lakukan survei. Pernah dilakukan survei nggak, Bu Dede? Ke orang tua? Iya. Pernah ya? Survei pakai apa survei? Oh, survei itu belum selesai. Belum ya? Bagus juga dilakukan survei. Saya tadi malam karena saya sedang revitalisasi Majalengka, PU itu, ya, dari semester kurikulum yang kita terapkan semester ini, saya survei. Kan survei gampang tuh, semalam aja kita udah dapat 300 responden. Ya kan, 3 WhatsApp aja. Pertanyaannya ada, ini nanti saya bisa tampilin contoh jawabannya. Soalnya saya tampilin karena hasilnya baik gitu ya. Kalau nggak baik ya berarti. Nah tadi kemarin saya buka survei buat murid. Murid saya survei juga, ya. Survei murid, udah bisa ditampilin juga karena hasilnya positif ya. Yang negatif ya kita tetap skip dulu. Ya. Jadi kita perlu survei itu untuk feedback kita seperti apa sih. Dan memang ketika membaca survei ya nggak boleh baper, tapi juga nggak usah deg-degan, ya kan? Ya biasa saja. Dan kita pengen tahu. Ya. Saya juga habis ngajar tuh biasanya kalau di kampus saya survei, tapi sebenarnya nggak lewat saya supaya dia nggak enak. Kalau lewat saya kan jawabnya nggak enak. Lewat tim sengaja saya buat sistem supaya jawabannya benar gitu. Saya jawab dan nggak usah pakai nama.
Nah, ternyata rangkuman dari slide ini adalah kita butuh anak yang memiliki kemampuan memecahkan masalah, ya kan? Mampu menciptakan lingkungan sosial, mampu menghadirkan proses dan membangun sistem. Membangun sistem. Itu ciri entrepreneur. Ya, dan Bu Deni Mardia sudah lulus sekolah entrepreneur. Jadi kita jangan menjadi anak jadi tenaga kerja, jangan. Kalau jadi tenaga kerja, nggak usah ajarin membangun sistem, ajarin dia ikut sistem, kan gitu kan? Itu tenaga kerja. Tapi kalau entrepreneur, bangun sistem, ciptakan proses. Tugas kita sederhana, menuliskan apa yang kita rencanakan dan mengerjakan apa yang kita tulis, kan gitu. Masalahnya ketika kita menuliskan apa yang kita rencanakan, ada nggak rencana kita? Nah, rencana itu harus dipikirkan kembali. Tetap berpikir itu pekerjaan dasar manusia. Ya, tetap berpikir itu pekerjaan dasar manusia. Nah, di abad ke-21 tantangan kita itu adalah memiliki murid yang punya literasi dasar, punya kompetensi, punya karakter yang khusus. Ya, nah ini skill abad ke-21. Ya, dia harus terbiasa dengan literasi membaca, numerasi, ya. Numerasi itu 1/2 tambah 1/6. Numerasi, pembilang dan penyebut. Mau tunjukin nggak hasilnya tadi? Gak usah ya. Rahasia ya. Kemudian literasi IPA, literasi TIK, literasi finansial, literasi budaya dan bermasyarakat. Jadi ketika saya merevitalisasi Darul Ulum tuh ya, yang Panjalengka, semua pelajaran yang tidak bermanfaat bagi kehidupan saya modulkan. Itu karena yang direvitalisasi saya bukan SD, kalau sana Sanawiyah Aliyah. Saya sedang merevitalisasi Sanawiyah Aliyah. Ya. Di mana Sanawiyah Aliyah ini ya kan kurikulum sekarang itu terlalu banyak ya. Anak lelah tapi tidak sempat berpikir. Anak hanya belajar untuk menjawab soal. Itu pun sudah ada kisi-kisi. Udah. Jadi pekerjaan 6 semester itu kalah dengan kisi-kisi. Ya kan? Nanti kalau dari Sanawiyah pelajaran 3 tahun itu kalah sama bimbingan belajar 1 tahun terakhir. Ya kan? Dan ternyata orang yang paling dihormati di guru itu nanti adalah bukan gurunya, tapi kakak tutor bimbingan belajar. Ya. Kenapa? Kakak tutor mampu mengantarkan sampai ke kampus impian. Nah itu tuh tradisi-tradisi berpikir lama. Ya. Ke depan udah nggak kompatibel, tidak kompatibel. Ya. Maka pendidikan itu adalah proses, sudah benar itu. Ya. Jadi kalau kita katakan apa itu education, dalam bahasa Sundanya, education is a process of instilling something into human being. Pendidikan itu adalah sebuah proses meneteskan, instilling, not installing. Ada guru bahasa Inggris sih? Ya, instilling, ya kan? Not installing, ya kan? Jadi ada mahasiswa, ada dokter spesialis ngambil S2 pendidikan di Gunung. Karena dia ketika ikut kuliah saya Islam Science, dia bilang, saya sekalian kuliah aja Ustaz. Ya udah sekarang. Saya tanya, Bu, kenapa orang diinfus, kenapa harus netes-netes lama gitu kan? Enggak, sekalian aja. Jangan-jangan supaya rate kamarnya lama gitu kan? Kata beliau, enggak begitu Ustaz. Itu yang di tetesin itu adalah cairan, bukan air. Dia cairan yang menyatu dengan darah. Dan itu sudah diukur batas kekuatan sama jantungnya. Kalau lebih cepat, itu jantungnya bisa meledak Ustaz. Jadi itu ada takarannya, ada kadarnya. Oh. Nah, ternyata orang jadi sehat ada tahapannya, pelan-pelan. Nggak instan. Kita didik akhlak manusia, mental manusia itu tidak bisa berevolusi.
tapi berevolusi. Ya. Jadi tidak ada revolusi mental dalam konsep pendidikan, yang ada evolusi. Ya, bertahap pelan-pelan. Kalau sistem mungkin bisa direvolusi, tapi sistem yang jalan kan orang juga ujungnya. Orangnya tetap dia berevolusi. Sistem udah baik, orangnya nggak siap, belum bisa berjalan juga. Ya. Maka pendidikan adalah proses meneteskan sesuatu ke dalam jiwa manusia. Sesuatunya apa? Nah, itulah keindahan Islam itu. Segudang konsep pendidikan sudah ada di dalam Al-Quran. Kita tinggal ambil, kaji, dan terapkan sebagai tanggung jawab kita sebagai Ahlul Quran, Sahibul Quran. Apa metode-metode pendidikan? Apa yang harus didahulukan? Bagaimana mekanismenya? Kontennya apa? Al-Quran sudah mengajarkan itu semua kepada kita. Itu yang saya sebut bahwa Al-Quran bukan pelengkap pendidikan. Agama bukan pelengkap pendidikan. Kadang-kadang sekolah umum menganggap dia sudah mengajarkan agama karena ada pelajaran agama 2 jam setiap pekan. Tapi yang selebihnya tidak beragama. Ya. Nah, jadi agama itu harusnya ada di semua pelajaran. Ada sekolah-sekolah umum menganggap mereka sekolah ini sudah Qurani. Kenapa? Karena ada pelajaran Quran. Padahal Quran itu harus ada di semua pelajaran. Dan dia harus menjadi ruh, spiritnya. Satu pelajaran disebut pelajaran Qurani karena spiritnya dari Quran. Bukan ada pelajaran dulu baru cari ayat-ayat yang sesuai dengan pelajaran. Kalau yang kedua itu namanya ayatisasi, labelisasi. Ya, cari ayat-ayatnya supaya terkesan Islami, cari ayatnya. Itu namanya ayatisasi. Tidak, yang disebut Islami, pendidikan Islam itu adalah memang narasinya dari Quran. Kita ambil dari Quran, gitu. Jadi Quran itu bukan pelengkap penderita, gitu maksud saya. Paham gak sih? Ya, jadi ini kembali ini berasal ya. Jadi sebelum berasal nanti kalau ada pertanyaan tanya aja. Tanya aja, kita dialog diskusi. Ustaz tolong jangan tinggi-tinggi Ustaz bahasanya. Ustaz tolong jangan cepat-cepat. Nah, sampaikan. Ya. Supaya pelan-pelan, daripada dia nanti jadi penyakit di sini belum selesai kan. Kita lompat lagi di sini, lompat di sini, pelan-pelan. Ya. Jadi apa sesuatu? Ada profesor Amerika nulis begini, ya, jujur dia bilang, kami orang-orang Amerika tahu bagaimana membangun peradaban dalam Islam mereka ya. Tapi kami tidak tahu bagaimana melahirkan anak yang beradab, kata orang Amerika. Ya. Finlandia saja itu senyum ketika melihat kurikulum orang Amerika. Kenapa? Ada tuh kan dialog. Really? Amerika seperti ini kurikulum? Finlandia ketawa. Ya. Kenapa? Di Amerika tuh orang diajarkan serius, jadi pekerja. Pelajaran-pelajaran kayak syair nggak ada. Syair itu nggak ada pelajaran di Amerika. Finlandia sendiri itu karena pelajaran budaya, pelajaran syair nggak ada. Kami saja di Finlandia pelajar sekolah cuma 5 jam, kata Finlandia. Kami masukkan juga syair, enjoy, orang senang belajar. Finlandia. Ternyata penemuan-penemuan banyak juga ada di Finlandia. Ya, Finlandia. Kayak Nokia, ya, seterusnya itu ada Finlandia. Nah, apa kompetensi yang dibutuhkan? Berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Apa karakter yang ingin dikembangkan, yang dibutuhkan untuk dikembangkan berdasarkan riset? Dia selalu ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, kepemimpinan, kepekaan sosial dan budaya. Ya. Nah, indahnya Islam itu adalah karena dia meninggalkan nilai pada jiwa murid. Bapak ibu-ibu, sekarang anak-anak kita begitu pegang handphone, dia akan bersentuhan dengan informasi yang luar biasa. Satu-satunya yang akan membentengi dia adalah kepahamannya atas agama. Kalau tidak, mungkin agamanya Islam tapi dia sudah menjadi sekuler karena ngikut tren. Nah, kita harus mampu membuat anak yang bisa bertahan dalam pertarungan perebutan wacana. Itu kalau istilah rumitnya, pertarungan perang pemikiran
pemikiran, ghazul fikr di dunia. Dan ghazul fikr itu, perang pemikiran itu adalah perang yang diluncurkan oleh musuh-musuh Allah ketika tidak ada di perang fisik. Perang ghazul fikr itu pertama kali ada di masa Nabi Adam. Nabi Adam itu diturunkan ke muka bumi karena kalah perang pemikiran. Akhirnya dia ngikut siapa? Ngikut iblis. Singkatnya begini, Allah sudah mengatakan, wahai Adam, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan deketi pohon ini, jangan dideketi, apalagi makan buahnya kan. Jangan deketi. Siap, saya taat, sami'na wa ata'na, kan gitu kira-kira awalnya. Tiba-tiba muncul bisikan. Itu sebenarnya Tuhan mengatakan itu karena Tuhan nggak mau engkau jadi abadi di sini. Yang abadi di sini itu malaikat. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi malaikat. Ya. Tuhan tidak minta itu, sekali dua kali nggak mau. Istiqomah kan, deketi istrinya nggak bisa, istri suaminya pas lagi berdua nggak baperan, iblis nggak pernah baperan, ya kan? Tetap iblis semangat, terus istiqomah. Ya. Nah dalam konteks ini kita bisa meladani iblis, ya. Istiqomah. Ya. Dan akhirnya kan ketika Adam percaya dengan perjuangan kalimat tadi, kenapa Adam sampai bisa percaya? Karena iblis mengeluarkan senjata pamungkasnya. Demi Allah, wallahi, saya cuma ngasih nasihat aja. Kalau nggak mengikuti apa? Itu kan ya. Dia pakai gaya lain. Ya, wahai Adam, ya demi Allah, saya itu kasihan sama engkau. Saya cuma ingin memberikan yang benar. Kalau enggak, ya saya nggak usah. Kalau engkau ikut nggak apa-apa. Di situ tersentak Adam. Wah ini serius. Tapi akhirnya beliau jadi percaya iblis, itu masalahnya. Ketika beliau percaya iblis, berarti beliau sedang suuzon kepada Allah. Kan begitu konsekuensinya. Disitulah langsung Allah marah, lepas pakaiannya, qulna ihbitu minha jami'an. Ya, ihbitu minha jami'an. Keluar dari jannah sekarang. Kalau engkau masih tetap dengar perintahku, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Terakhir, kalau engkau betul-betul pengen selamat dari iblis, pegang kitab suci. Ya. Selama kau pegang firmanku, engkau tidak akan pernah jadi orang yang khawatir maupun bersedih. Nah, itulah pesan Nabi. Kalau kita ingin benar, pegang selalu firman Allah. Itu belajar psikologi, belajar tentang konsep murid. Ternyata belajar konsep behavioristik, ya, teori behaviorism. Teori behaviorism uji cobanya, Anda tahu kepada siapa? Kepada anjing. Anjing diikat, dilihat bagaimana emosinya, air liurnya dan seterusnya. Kemudian disamakan dengan murid. Nah kita karena merasa permisif, rendah diri, dan kita melihat, wah ini luar biasa banget nih, maju berkembang, ya kan? Saya pakai konsepnya. Maka banyak sarjana pendidikan Islam berbicara di luar, bangga dengan teori behaviorism. Bahkan mengatakan Al-Quran telah mendukung behaviorism. Ayat-ayatnya ini, gitu. Akhir itu yang saya maksud. Ayat Quran jadi sekedar pelengkap penderita. Ya, teorinya udah mapan, dia tidak kritik itu, dia cari supaya behaviorism menjadi Islami. Ayat-ayat Quran ditarik-tarik ke situ. Sama teori yang lain juga begitu. Misalkan feminisme. Banyak tesis yang mengatakan Nabi Muhammad itu telah mengajarkan feminisme sejak dulu. Dari mana? Feminisme baru abad 19. Dia sudah bilang buat teori Nabi Muhammad itu menciptakan feminisme dan seterusnya. Nah kalau kemudian kita membangun sekolah untuk melahirkan tenaga kerja, juga udah nggak cocok. Kenapa? Menurut teori terbaru bahwa anak-anak Gen Z itu nggak bisa kerja sama orang sekarang, dan nggak betah kerja lama-lama sama orang. Mereka ingin bangun kerajaan mereka sendiri. Mereka ingin dikenal, dan fasilitas mendukung mereka menjadi orang yang dikenal, kan gitu. Nah, bagaimana cara dikenal? Dengan teknologi, jenis pekerjaan beda-beda. Ya, jenis pekerjaan beda-beda. Muncullah jenis-jenis pekerjaan baru. Ya,
Karena ketika orang bekerja melalui aplikasi, udah nggak ngeliat dia dari kampus mana, jurusan apa, dan umurnya berapa tahun, itu pun nggak dilihat lagi. Maka 5 generasi bisa kerja bersama dalam satu waktu. Ya, si tua, si muda, semuanya bisa kerja dalam satu proyek yang sama. Karena dipertemukan dengan aplikasi yang nggak kenal umur, nggak kenal apa yang dia kenal, bisa nggak kita kerja bareng, gitu doang. Ya. Kemudian kalau zaman dulu orang sibuk ke kota besar seperti Jakarta, nanti, dan ini sudah terjadi sekarang, ya kan? Orang itu bekerja tidak lagi di satu tempat, bahkan dia akan cari tempat yang nyaman, yang tenang. Biasanya di mana? Di desa-desa, pinggir sungai, ya. Sebelum sekolah tatap muka itu, saya lebih banyak di daerah tuh sama istri sama anak, gitu ya. Ya, dari mobil saja anak bisa sekolah, gitu ya. Jadi orang sudah bosan dengan apa namanya, dengan menetap, gitu ya, dan sumpah, gitu ya. Akhirnya orang mencari titik tempat-tempat yang nyaman selama ada connectivity di sana. Itu realitas yang kita nggak bisa. Ya. Kampus Ibnu Khaldun Bogor, kalau dia nggak kreatif, dia akan hilang. Kenapa? Bahkan orang pun nggak butuh kuliah ke depan. Ya kan? Ngapain saya kuliah? Kan gitu. Kalau ilmu di YouTube udah ada semuanya. Nah, makanya baik kampus maupun sekolah, kita harus punya value. Apa yang membuat dia tetap membutuhkan Salwa? Apa yang membuat dia tetap membutuhkan Ibnu Khaldun? Value yang tidak ada di YouTube pastinya. Ya kan? Value tidak ada di YouTube. Itu yang akan disolusi. Orang tuh, ya. Jadi saya saja, saya itu bangun sekolah yang saya aktif, jadi itu tidak menginduk ke sekolah formal. Ya. Karena kalau saya belajar sekolah formal kan kurikulumnya harus ke sana kan. Ya notabene ya ada kritik lah sana kan. Sama sekarang orang buat kampus pun, ya, di Jakarta ini ada Habib buat kampus mulazamah gitu, ya kan. Nanti gelarnya diambil di Syafi'iyah S2, ya. Jadi Syafi'iyah menerima kerjasama seperti itu. Yang penting, ya, artinya begini, orang jual sertifikat pun bisa. Tapi kalau bagi kita yang mendidik yang memang betul-betul kuliah yang benar, ya apa, dan murid-muridku yang benar, itu kan mereka pengen kuliah belajar yang memang mereka butuhkan dan benar, gitu kan. Nah itu yang kemudian nanti dikonversi ke administratif yang dibutuhkan seperti Asy-Syafi'iyah misalnya. Ada kampus lagi terkenal di Bojonggede, ya kan, dan itu legal formal, tapi kampus itu diganggang. Ternyata dia kerjasama sama universitas terbuka. Nah, jadi gelarnya dia universitas terbuka, tapi dia ngajar dengan kurikulumnya sendiri. Tapi nanti bagaimana cara menjawab UT, dia akhirnya orang mensiasati semua. Ya, mensiasati semua. Karena kalau ngikut bener-beneran, Ibnu Khaldun saja sudah lama pengen buka program S2 dan S3 keluarga sakinah. Yang daftar banyak itu. Banyak ibu-ibu pengen kuliah S2, bapak-bapak pengen kuliah S3. Gimana cara jadi ayah yang baik? So, itu kan perlu ilmu. Ya, tapi kalau kita ngikut pemerintah, nggak ada rumpulnya. Mana rumpul keluarga sakinah? Ada, ya, nggak ada. Nah, sementara orang semangat belajar tinggi, orang hijrah gara-gara dengerin video-video Abu Somad, Adi Hidayah, macam-macam Khalil Somad, itu orang banyak hijrah. Habis hijrah ngapain? Pengen belajar. Dan kita nggak bisa lama-lama belajar dari YouTube. Kenapa? Yang mana yang dipelajari Ustaz? Banyak banget informasinya. Kadang-kadang Ustaz-Ustaz diadu-adu. Nah itu kan stres. Nah hanya belajar di institusi lah dia diajarkan bagaimana belajar dengan benar, tahapan yang benar. Nah, jadi akhirnya ke depan orang belajar itu memang benar-benar karena butuh sesuatu, ya, bukan lagi karena cari kerja. Karena untuk cari kerja dia nggak perlu kuliah, nggak perlu kuliah. Coba survei kecil-kecilan kepada anak-anak yang sudah dibekali gadget. Tanya apa cita-citamu?
Nggak ada yang bilang jadi tentara, jadi belajar enggak. Cita-cita saya jadi gamers. Iya, kecil-kecilan aja tapi. Kenapa jadi gamer? Karena dia lihat tontonan di YouTube tuh para gamer-gamer kaya-kaya. Dia lupa padahal bahwa nggak semua orang gamer jadi kaya kan. Tapi yang dia lihat indahnya itu. Orientasi orang sudah berubah. Ya. Makanya banyak di Cina itu sampai ada orang mati di kursi gamers dan mati dalam kondisi pakai popok. Betul-betul dia nggak mau keluar dari situ. Ya, betul-betul dia makan minum di situ, behol di situ gitu. Seperti itulah penyakit no mobile phobia. Itu istilah S2 S3 ini. Di Inggris itu ada rumah terapi no mobile phobia itu sampai bayar kalau dikuruskan 300 juta. Di Cina sampai ada ilmu penculikan. Ya, terapi penculikan. Ibunya ngelapor ke pemerintah langsung tangkap anak itu, di-campkan selama 3 bulan. Hilang, seakan-akan dia diculik. Ya, nanti setelah 3 bulan dikembalikan. Itu anak gini, yang goyang-goyang begini. Tapi lama-lama dia udah mulai sakaunya hilang, mulai dia sadar, nangis, ya, mulai dia merasa butuh orang tua. Selama ini dia nggak butuh orang tua, selama dia nggak butuh orang tua. Setelah dijauhkan dari gadget sekian lama, baru dia mulai sadar butuh orang tua, Nah, macam-macam negara-negara masing-masing punya kebijakan. Ya. Nah, maka ke depan karir itu bukan ditentukan oleh pekerja, bukan perusahaan. Pekerja sendiri yang menentukan. Dan di barat saja dulu sebelum era disrupsi sudah seperti itu. Saya kalau ke bandara sering ketemu orang barat ngobrol, dia bilang saya lagi liburan di sini. Liburannya nggak kayak kita, cuma 12 hari gitu kan. Kalau cuti kan 12 hari maksimal kalau pekerja. Liburnya dia mah bisa 6 bulan, 8 bulan. Saya kerja 4 bulan untuk libur 8 bulan. Supaya bisa libur 8 bulan dia ke Indonesia. Nggak bisa ke negara yang lain. Karena di Indonesia, ya kan, harga nasi bungkus itu segini namanya. Ya kan? Satu dolarnya dia kan 15.000 rupiah. Cuma $1 buat makan sehari. Dia bisa hidup 8 bulan dengan dolar. Ya, dengan dolar dia bisa hidup 8 bulan. Ya. Nah, karena itu kemudian ya hati-hati dengan pendidikan yang mendeliver diploma disease, penyakit mencari gelar. Ya. Jadi kata Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, tujuan mencari ilmu itu adalah untuk menanamkan kebaikan ataupun keadilan dalam diri manusia sebagai seorang manusia dan individu, bukan hanya sebagai seorang warga negara atau anggota masyarakat. Singkatnya, Al-Attas mengatakan dalam bahasa yang lain, pendidikan itu adalah melahirkan a good man, manusia yang baik, bukan a good citizen. Apa good citizen, Bu? Warga negara yang baik. Siapa yang disebut warga negara yang baik? Secara umum, apa sih yang disebut warga negara yang baik itu? Satu, bayar pajak katanya. Bayar pajak, ya kan? Taat lalu lintas, udah. Antum mau berzina di dalam kamar, mau apa? Gak ada urusan ya sama pemerintah ya. Selama tidak mengganggu kepentingan publik kan gitu. Ya kan? Jadi negara membuat pendidikan standarnya itu. Dan standar kurikulum yang dibuat oleh Depdiknas Muhammad Depak, antum sadar itu standar rata-rata dari Aceh sampai Papua, betul kan? Aceh sampai Papua kurikulumnya itu sama, makanya ujian nasional kan sama. Ya kan? Mungkin nggak pendidikannya itu standarnya tinggi? Nggak mungkin, karena nanti Papua ketinggalan. Disinilah value daripada Salwa Islamic School, karena Salwa bisa menghadirkan added value plus. Kenapa dia harus bersekolah di sini? Ya, kenapa dia harus bersekolah di sini? Karena dia tidak dapatkan itu di sekolah secara umum. Bagaimana Katolik bisa menjadi sekolah terbaik? Itu kita perlu riset. Saya curiga Katolik tidak pakai kurikulum pemerintah. Ya. Dia membuat kelas-kelas khusus, dia buat basis peminatan. Sejak awal dia sudah lihat mana yang siang didesain menjadi Olimpiade Matematika, mana yang siang didesain Olimpiade Fisika, itu digeber terus. Ya. Dan
pengkhususan program-program berbasis minat dan bakat itu penting karena setiap anak nggak bisa ditreat dengan sama. Ya, nggak bisa anak itu diuji sama dengan satu bentuk ujian yang hasilnya nanti ranking 1 sampai ranking 30. Menurut saya sudah tidak terlalu relevan. Ya, maka temukan apa minat bakat anak-anak kita, buatlah program khusus untuk anak-anak tersebut. Ya. Contoh kemarin ketika di Darul Ulum itu, ini sedang berjalan ya. Dari semua anak saya seleksi, saya katakan saya akan buat program akselerasi tahfiz 30 juz dalam waktu hanya 3 bulan saja. Iya kan? Banyak yang mau, banyak pasti. Tapi kan belum tentu mampu. Maka mau dipadu dengan mampu, diakses. Dari mana asesmennya? Dilihat kemampuan penambahan dia dalam waktu 30 menit berapa banyak, ya. Dan nanti lihat kemampuan. Terpilihlah 16 orang dalam waktu 3 bulan. November, Desember, Januari. Nanti akhir Januari insya Allah kalau memang dimudahkan Allah, 16 orang ini selesai semua. Tapi di pertengahan Desember sudah ada yang selesai, 2 orang. Pertengahan Desember 1, akhir Desember 1 lagi dulu. Udah ada 2 yang lulus. Ya, ada yang lulus. Tapi syaratnya 1, jangan belajar apa-apa, gitu ya. Kita karantina 3 bulan, orang tuanya saya panggil, "Bu, setuju Ustaz." Tapi kepalanya masih kermit-kermit kan. Saya bisa baca, ibu pasti pengen tahu kan nanti pelajarannya tertinggal apa enggak, gitu kan. Saya bilang, "Tenang, itu urusan saya. Urusan nilai Bapak Ibu, urusan saya. Urusan Bapak Ibu setuju nggak program itu jalan?" "Setuju, Ustaz." Jalan. Tapi tidak semua orang cocok untuk tahfiz. Tidak semua orang harus diberangkatkan ke Paris. Nggak semua orang harus diberangkatkan ke bahasa Arab. Orang punya cenderung masing-masing. Ada yang pengen jadi atlet, ada. Ya, Darul ada yang atlet futsal, ya. Kita bimbing terus dengan itu. Nah, jadi yang jelas mau dia jadi apapun, dia harus a good man, dia harus manusia baik. Nah, maka membangun manusia baik itu kita harus mengenali siapa manusia. Makanya pendidikan itu tadi apa? Education is a process of instilling something into human being. Kepada human being loh, bukan kepada monyet, bukan pada kera, ya kan? Bukan kepada hewan lainnya, kepada manusia. What is human being? Apa itu manusia? Akhirnya kita harus belajar konsep manusia. Apa itu ilmu? Berarti kita harus belajar konsep ilmu. Jadi bapak ibu hanya disebut ahli pendidikan nomor 1 kalau menguasai konsep ilmu dan konsep manusia. Itu nomor 1. Ya. Banyak membaca buku-buku tentang konsep manusia dan konsep ilmu dari ulama, bukan dari pemikir barat. Nanti baca karya barat ada waktunya. Begitu kita kuasai ilmu dari warisan Nabi, kita akan bisa baca hasil-hasil eksperimen orang barat yang mungkin belum dilakukan oleh muslim, tapi sekarang membacanya sudah kritis, ya, sudah kritis, bukan apa adanya. Nah, yang menarik adalah, ya, kalau kita lihat masalah kurikulum saja nih ya, ini contoh kurikulum ya. Ini kan slide pemerintah Bapak Ibu. Ini slide pemerintah. Kita belum bicara Islamnya, masih slide pemerintah. Pemerintah mengkritik dirinya sendiri, ya kan? Pemerintah melakukan otokritik. Coba lihat, ini kan jawaban ini. Kurang memadainya, ini kesimpulannya. Kurang memadainya hasil belajar dengan sama menengah yang disebabkan kualitas guru, infrastruktur dan kesenjangan pada pemerintahan. Permasalahan utama yang menyebabkan kurangnya hasil belajar itu apa penyebab utamanya? Ternyata penyebab utamanya menurut pemerintah ya, bukan menurut saya, kurikulum yang kaku dan berbasis materi. Apa kata kepala sekolah? Ternyata dikutip Katolik, Coles Canisius. Pemerintah mengkritik menggunakan pendapat kepala sekolah Coles Canisius. Apa kata kepala sekolah Coles Canisius? Nah, gini,
Kurikulum sekarang memiliki materi yang terlalu banyak, tidak ada ruang untuk memahami materi, melakukan refleksi pembelajaran dan sebagainya. Ketika di Darul Ulum saya buat kurikulum yang sederhana, banyak penolakan. Tapi sekarang akhirnya mereka diam. Kenapa? Karena Mas Menteri Nadiem Januari ini meluncurkan kurikulum lebih sederhana lagi dari yang saya. Saya masih buat ada ilmu alam, ilmu dasar, ada ilmu alam, ilmu sosial. Mas Nadiem langsung buat IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial. Saya belum menyatukan itu. Nadiem sudah menyatukan ilmu alam dan ilmu sosial. Karena memang struktur kurikulum ke depan itu yang penting konsep basicnya, dasarnya. Yang itu membantu karakter. Ini contoh yang saya share kepada antum, how to transform kurikulum, contoh ya. Kalau misalkan kita belum berani membuat kurikulum yang betul-betul berubah 180 derajat, kalau kita di sekolah ada tuh kurikulumnya agak berubah, Bu. Ya, nanti kalau Ibu kapan-kapan nanti kita akan presentasikan relatif berubah. Nah, ini yang saya share yang di Darul Ulum. Saya tidak merubah, tapi akan mengubah dengan pelan-pelan. Karena saya kan bekerja sama dengan orang-orang di Majalengka yang harus pelan-pelan gitu ya. Harus pelan-pelan karena saya itu dianggap terlalu terburu-buru, ya, terlalu cepat-cepat gitu. Ya. Jadi sebentar. Ini contoh nantinya ya untuk oke. Nah, dari kurikulum Kementerian Agama ya, dan Darul Ulum itu sekolah Kementerian Agama Majalengka yang terbaik. Akreditasinya A. Tapi saya masuk ke dalam sebenarnya nggak A juga sih, jauh dari A. Ya sebenarnya. Karena akreditasi itu gampang. Ini barusan saya jadi telepon berkali-kali sama pengawas Darul Ulum disuruh masuk kayaknya Darul Ulum ya kan. Saya belum masukin guru-gurunya karena guru-gurunya lagi kita gambling dulu ya kan. Nanti Senin depan baru masuk gitu ya. Tapi karena sekolah kita di samping Kementerian Agama, jadi langsung kelihatan kan. Kalau yang di pondok-pondok yang di atas nggak ada yang dikontak, saya barusan dikontak terus supaya disuruh masukin ya. Nah, dari kurikulum yang banyak itu, semester pertama saya ubah menjadi klaster ya. Jadi ada klaster apa? Ada 12 klaster. Mata kuliah Kurdis, akidah akhlak, seterusnya itu masuk pada klaster agama. Pelajaran tahsin, seterusnya klaster Al-Quran ya, dan seterusnya masing-masing. Ada 12 klaster lah. Dan saya tambahkan klaster baru, namanya klaster literasi digital dan keterampilannya robotika. Ya. Nah, klaster itu. Nah, kenapa? Karena mereka akan hidup di abad 21. Ngetiknya harus 10 jari. Jangan 11 jari. Ya. 11 jari. Kita sekarang 2 jempol kan ngetik. Cepet 2 jempol kan. Ada jadi 3 bulan pertama mata kuliah literasi digitalnya adalah ngetik 10 jari. Habis itu disuruh lomba sama saya. Siapa yang nilainya bisa ngalahin ketua saya kasih hadiah. Ya, ngetik 10 jari. Ternyata anak-anak itu antara belajar ngetik 10 jari sama jempol masih cepetan jempol. Bisa coba, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, saya jadi mikir-mikir masih tetap perlu 10 jari apa 2 jempol aja gitu ya. Karena mungkin pekerjaan ke depan lebih butuh jempolnya ternyata ya kan. Tapi tetap 10 jari masih saya pakai. Nah, semester 2 ini kita mulai transform. Jadi mata pelajaran cuma 4 aja. Ya. Iman dan adab, bahasa dan sejarah, sains Islam dan keterampilan abad 21. Nanti matriksnya diambil dari mana? Dari yang sudah saya pelan-pelan terus semester. Ya. Pelan-pelan. Dan bahan ajarnya saya minta mereka tulis sendiri. Ya. Atau bayangkan guru-guru di Majalengka, ya kan? Nanti udah pikir kayak guru-guru Jakarta ya, guru-guru Majalengka pada stres semua. Saya suruh aja lari, buat video, buat macam-macam gitu kan. Nah ini contoh ya. Alhamdulillah kita bimbing pelan-pelan gitu ya, dengan penuh kesabaran ya. Karena memang saya ditugasin untuk benerin sekolah ini gitu, masalah dari organisasi ya. Nah ini contoh ya. Contoh apa namanya?
Cuma baru 2 cluster yang saya masukin karena nggak keburu ke sini. Nah ini, ya. Ustaz, maaf Ustaz, di slide yang barusan ada santri lucu gitu. Lucu itu apa Ustaz? Jadi kalau dalam orang Sunda itu lucu ya, kecil-kecil tuh bisa bahasa Arab. Lucu ya, gitu. Kalau begitu nggak cocok. Itu istilah saja itu datang dari Kiai Haji Abdul Halim, pahlawan kita yang mendirikan Darul Ulum di Majalengka. Makanya nanti ada slide judulnya apa sih filosofi sadar lucu. Ternyata yang akidahnya bagus, yang dia entrepreneurship dan dia mandiri, dan dia visioner. Visioner itu artinya bisa mimpin orang. Dulu lulusan aliyah udah bisa mimpin orang dan bisa mandiri, Bu. Makanya dulu desain ulama itu gak pakai kampus. Pelajaran paling tinggi adalah aliyah. Habis aliyah orang mau nikah, mau berpolitik, mau bangun organisasi, dia udah bisa. Itu desainnya dulu. Antum ngajarin Iqra kan? Iqra ya? Iya. Penulis Iqra bilang, dulu saya ketika usia SMP sudah dijejali dengan buku-buku bacaan Karl Marx, Nietzsche, itu udah dibaca oleh mereka dulu. Ya. Jadi anak-anak SMP sudah diajarin buku bacaan yang berat-berat. Kalau kita sekarang boro-boro kan, anak kuliah saja masih baca Doraemon kan? Ya. Jadi kan akhirnya beda kualitasnya. Ya kan? Terus terang, sekarang banyak lulusan ITB, IPB, terbaik-terbaik. Banyak yang nggak mau keluar rumah. Kenapa? Belum dapat kerjaan. Daripada kamu masih ditanya lulus sama tetangganya kan? Udah lulus kan? Anak siapa? Udah lulus. Kerja di mana? Itu pertanyaan yang menyakitkan kan? Udah kerja di mana? Nanti kalau udah kerja, udah nikah belum? Gitu kan? Habis sudah nikah, udah punya anak belum? Habis sudah punya anak, udah mati belum? Nah, anak-anak milenial nggak suka ditanya begitu. Saya temukan di kompleks saya saja nggak mau lupa. Kenapa? Karena kita desain dia jadi tenaga kerja. Kita ubah, kita desain jadi entrepreneur. Makanya saya selalu bilang sama semua guru bahwa guru ini bukan profesi kerjaan kita. Ini adalah cara kita berjuang membangun peradaban dan mengejar gelar robbani. Ya, bagi yang mungkin sering ikut kajian saya, mungkin tahu ruh spirit apa dalam Al-Quran untuk mengejar gelar robbani. Quran surat, inilah spirit guru itu. Quran surat 3 ayat 79. Allah katakan, kunu rabbaniyin. Kejarlah generasi robbani, gelar robbani. Tadi ulul albab udah tahu ya cara ngajarnya. Ada lagi gelar yang lain, robbani. Nanti ada gelar yang lain, ibadur rahman. Ya, as-sabiqun al-awwalun az-zakirin Allah katsiran, macam-macam. Itu masing-masing gelar-gelar yang harus kita kejar, ditanamkan dalam jiwa anak kita. Ya kan? Gimana cara mengejar gelar robbani? Saya ingat ya, kunu rabbani. Gimana caranya? Lanjutannya? Ada yang tahu? Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Caranya, kalau guru itu pengen dapat gelar rabbani, dia mengajarkan Al-Quran dan terus belajar Quran. Berarti pendidikan kita harus mengajarkan Quran pada semua jurusannya, pada semua mata pelajaran. Ya, semuanya harus Quran. Quran lagi. Dia menjadi sumber inspirasi. Ya. Kalau bapak ibu bukunya pakai merek apa sekarang? Oh, JCT. Karena udah ada JCT kan, pakai JCT udah relatif aman. Tapi masih banyak sekolah-sekolah Islam yang lain yang bukunya masih memakai Erlangga, Yudhistira, dan 3 serangkai. Ya, memang 3 serangkai tiga-tiganya. Terus ada guru sekolah-sekolah Islam bilang ke saya, dia kritik kepala sekolahnya. Ustaz, masa Ustaz? Ya, bukunya Erlangga, masa kami dulu nggak dapat persennya Ustaz? Saya bilang, antumnya salah. Saya bilang, nanya kok begitu ya. Jadi ada orang nggak ganti-ganti buku Erlangga, kenapa? Karena di situ ada persentase.
Iya kan? Kemudian diamini sama semua gurunya karena dapat juga rumah-rumahnya, ya gitu. Tidak, di Darul Ulum saya putus. Sama dulu itu saya putus, stop. Filosofisnya begini, kalau engkau mengajarkan ilmu dari Erlangga, ya, berarti engkau nggak percaya diri sebagai guru, ya kan? Nggak percaya diri sebagai guru. Yang saya inginkan adalah engkau semua menulis bahan ajar muslim, meskipun mungkin nggak bagus, nggak apa-apa, kita belajar. Tapi engkau akan bangga, inilah karya saya bantu, ya, saya bantu. Kalau dijadikan buku, kita persentasekan. Nanti royaltinya 10% seumur hidup. Udah nggak kerja pun dia tetap lahir, kan begitu? Ya. Jadi kita mengajarkan apa yang kita pahami, gitu. Nah sekarang mereka mulai nulis. Nah ini salah satunya buat video dan buat modul, ya kan? Nah ini nama klaster, nama koordinatornya. Ini contoh BJOK, ya kan? Oh, ya. Ini contoh BJOK. Jadi saya katakan ke beliau begini. Capeknya itu cuma sebentar di zaman era disolusi nih Bapak Ibu. Capeknya kita buat modul itu cuma sebentar. Tapi tahun depan dia buat modul lagi kan? Buat video lagi kan? Nah, kenapa saya paksa dia buat ini ya, buat video ini ya. Buat video ini ya. Contoh robotika dia belajar resistor. Ini madrasah loh ya. Cuma madrasah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai madrasah keahlian. Makanya kita udah buat robot untuk wudhu ya. Nanti kalau di Darul Ulum wudhunya sama robot ya. Tangannya begini dan langsung wudhu gitu kan. Karena hemat. Daripada kita wudhu sekarang udah itu belum wudhu, masih ngobrol dulu. Apa kabarnya Mas? Ya, bisa juga gitu kan. Apa kabar Mas? Sehat ya, ngobrol dulu gitu kan. Mubazir. Dosa kita. Ya, orang yang punya kelembutan nggak berani gitu. Dia akan ingin sedikit. Nah, itu kan ada. Nah, ini Ustaz Adi Sunati SPDI, dia ngajar resistor. Ustaz Adi dia ngajar bab ini tata kriya buat dari kayu. Nah, ini tata rias ya. Belajar teorinya jenis kulit, morfologi wajah, tata rias, budayanya juga Islam gitu kan. Nah, ini capeknya di awal. Tapi berikutnya ke depan, ketika kita mau mengajar, setiap malam anak sudah diajarkan, nah besok kita belajar ini, engkau baca dulu, pelajari dulu. Nah, ketika sekolah pagi dia dikuis dulu, mereka nggak bisa jawab, nanti nilainya kontribusi nilainya rendah kan? Nah, maka kelas bukan lagi diajarin Bapak Ibu begini ya, caranya begini-begini, enggak, sudah langsung ngobrol, ya. Jadi waktunya efektif. Waktunya kan, di situ nanti sudah menjadi pengembangan. Guru-gurunya akhirnya kan yang selama ini cuma ngajarin itu diulang-ulang, sekarang dia sudah harus baca lagi. Akhirnya murid tambah pintar, guru tambah pintar, murid tambah pintar, guru. Begitulah seterusnya budaya pembelajaran. Makanya orang yang berhenti mengajar pasti ilmunya menurun. Pasti. Antum rasakan berkahnya mengajar ya. Ketika antum mengajar, masya Allah, berkahnya mengajar terus. Kepahaman antum nambah. Ya. Makanya jangan pernah tinggalkan setiap kebaikan yang sudah kita mulai. Hari ini antum jadi pendidik, mudah-mudahan sampai mati pun antum pendidik. Karena itu pendidik itu pekerjaan sepanjang hayat. Dia bukan pekerjaan mencari manusia, bukan. Ya. Makanya guru-guru dulu hari ini ngajar, besok habis ngajar dia kerja kan. Dia kadang jualan, dia buat ini, dia buat macam-macam. Nah saya dorong juga gitu di dalam kita buat warungnya, ya kooperasinya, marknya, kemudian produk-produk mereka ada. Maksud tadi produk yang saya share itu, produk saya dulu ya kan, dah sini saya beli berapa, ya, nah, ada berapa sisanya tadi waktu, ada berapa sisa di rumah, 14 box di rumah, gitu ya. Nah, mereka punya produk-produk itu. Nah mereka juga harus mencintai posisi. Kenapa? Karena ini cara menjadi Rabbani, mengajarkan Al-Quran dan terus belajar Quran. Mengajarkan Al-Quran dan terus belajar Quran. Yang robotik. Yang butuh enggak ada, belum ada videonya. Ini ada ininya nih. Bentar ya. Mau lihat ya?
sanawiyah aliyah. Sanawiyah aliyah. Sebelum saya masuk sanawiyah aliyah ini itu terpisah-pisah. Aku sanawiyah, situ aliyah, pakaiannya beda, nggak pernah ngobrol dulu gitu. Padahal rumahnya sama, satu gedung. Begitu saya masuk, nggak bisa. Kita nggak bisa ke kota-kota ini. Akhirnya saya buat narasi 6 tahun. Ya, narasi 6 tahun, gurunya. Makanya fungsi kenapa saya buat klaster, supaya nyatu. Guru MTS SMA satu klaster. Sekarang saya nggak kenal lagi guru MTS, guru SMA. Yang saya kenal guru klaster. Ya, dan ini pekan besok saya bawa lagi bonding untuk apa? Per klaster. Saya buat per klaster. Nah ini yang ini ya, lagi di double ini. Ganteng dia ganteng, tapi nggak ada ruhnya, nggak ada. Ya, ruhnya nggak ada. Nah, tuh kan? Oh itu masih bugil belum ini. Nanti ada yang udah pakai ini. ini, nah ini ganteng ya kan? Iya. Nanti, iya tadi salah itu, ya kan? Nah ini jadi tuh. Nanti kita ini kan belakangnya ya kan, nanti kita bisa tutup semua gitu ya. Jadi itu ditaruh di masjid, misalkan nanti orang wudhu, udah seru gitu. Nah, ya jadi, kita kembangkan robotika yang memang bisa dibutuhkan buat masyarakat, gitu. Ya bermanfaat ya. Misalkan nanti buat musir, kalau sawah itu kan buat musir burung, ya. Ceramah, ya kayak gitu. Jadi robotika itu sekarang berkembang. Anak-anak senang. Anak-anak itu diajak kreatif itu senang. Ya, ini game beneran gitu kan, daripada buat begini. Ini game beneran nyonter ya kan. Buat apa gitu. Nah, maka saya buat narasi 6 tahun ya. Ini contoh narasi 6 tahunnya. Ya, contoh narasi 6 tahunnya. Nah, ini misalkan ya. Ada kesamaan yang sama. Ini sama ya, ini ide ya. Kalau di sekolah adat juga sama. Kita di sekolah adat itu targetnya adalah kelas 1 juz 30, kelas 2 juz 29, kelas 3 juz 28, kelas 4 juz 1. Kelas 5 nggak belajar apa-apa tapi di karantina setahun hafal Quran. Tapi belum kejadian ya, karena kan baru 3 tahun ya. Nah kelas 6 nanti penghalusan. Nah itu saya bawa juga ke situ. Nah ini ada teorinya, kenapa sih juz 30, 29, 28 kemudian juz 1 ya, juz 1 dan juz 2. Karena surah Al-Baqarah itu kan menghabiskan 2 juz 3 rubu 1 halaman. Karena menurut disertasi di Mesir itu, kalau kita bisa memahamkan anak pada 5 juz ini, maka dia sudah akan bisa memahami ya setengah daripada 77.439 kata. Karena Al-Quran itu kan kata-katanya berulang. Nah, maka dipilih yang paling banyak kaya kosakatanya. Nah, ketemulah juz itu. Nah, 30, 29, 28, 12. Nah, maka ini yang saya tulis di sini konsep dan ada tujuannya. Jadi ini tadi tujuannya itu tahsin, tahfiz dan tadabbur. Nah yang kedua ini jangan lupa, kita tuh bangun sekolah supaya anak selesai ilmu fardu ainnya dulu, baru fardu kifayah. Jangan sampai anak udah ngerti fardu kifayah luar biasa, fardu ainnya keteteran. Ya, fardu ain, sholatnya belum bisa, wudhunya nggak benar, ya kan? Akidahnya masih takut, masih suka beli boneka ada ruhnya, ya kan? Apa sih namanya boneka? Ya apa sih itu? Apa? Namanya apa? Iya boneka apa? Bahasa Inggrisnya doll kan? Spirit doll. Jadi kemarin itu saya ditelepon TV One. Ustaz ke Pulau Gadung, Ustaz malam ini jawab kabar malam Indonesia. Apa kabar Indonesia? Bahas apa? Bahas spirit doll. Saya bilang, aduh saya lagi di Majalengka. Ya udah kalau saya lagi di sini saya bahas spirit doll tadi malam. Karena di Majalengka itu Ustaz nanti aja. Ini lagi kami spirit doll, orang-orang pintar. Ya kan orang pintar. Orang-orang yang eksis, punya harta banyak. Apa? Oh, Ivan Gunawan namanya.
Belum. Nah, kemudian Enggak, padahal kalau saya spiritual kan kapan belajarnya, saya harus pelajari dulu ya spiritual itu apa gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, dia harus bahagia menjalankan ibadah. Dan ibadah itu ada dua, ritual dan sosial. Ini perlu disampaikan. Ibadah itu ada dua, ibadah ritual, ibadah sosial. Kalau bapak ibu-ibu buka Quran, lebih banyak ibadah ritual apa sosial? Bingung. Ikut ke yayasan aja. Kalau yang disebut ibadah ritual kan itu, ya kan, sholat, puasa, haji itu kan ritual. Ritual itu artinya tidak boleh ada kreativitas. Kreativitas pada ritual itu tidak. Ya, jadi sholat ya 5 waktu, jangan 1 waktu misalnya, gitu kan. Nah, jadi ibadah ritual ternyata cuma sedikit dalam Quran. Sholat aja cuma 32 ayat. 28 ayatnya bergabung dengan zakat. Ya kan, wa aqimus shalah wa atuz zakat itu 28 ayat. Puasa Ramadan cuma di ayat 183 sampai 187 atau 188. Ya. Jadi selebihnya itu adalah ayat sosial. 90% kita bicara ayat sosial. Saya bingung kalau kita baca Quran nggak jadi ahli sosial. Bingung. Dulu Munarman pernah melempar air di depan TV tahu nggak? Ya kan? Yang dilempar siapa? Tomagola. Ya kan? Itu pakar ilmu sosial yang sekuler. Munarman kagak bisa jaga diri. Nggak ada juga kan? Yang kedua dilempar begitu. Ya, yang Munarman kapan itu saya pernah satu diskusi dengan Munarman. Ini sekarang dia bicara ya masalahnya. Ya. Antum kenapa lempar air? Kemarin saya angkat lagi ya. Biarin aja. Nah, tapi ternyata para pakar sosial itu kalau nggak bersanding dengan agama, mereka jadi sekuler. Ya, dia jadi sekuler. Makanya kalau belajar ilmu sosial itu kadang-kadang menampilkan fakta-fakta sosial, tapi nggak dihukumi. Apa hukumnya? Ditampilin aja. Hukumnya nggak ditampilin. Pemirsa disuruh memutuskan sendiri, nggak boleh. Ya, contoh ya, saya sudah baca buku matematika tingkat SMP yang dari Kemendikbud. Dia tulis sejarah ilmu peluang, bahwa ilmu peluang itu muncul ketika siapa fulan-fulan tuh main judi, ya di meja judi. Akhirnya keluarlah teori peluang. Ya. Nah itu nggak dihukumi, judinya itu apa? Wajar nggak kalau ada anak mengatakan begini, luar biasa ya judi bermanfaat bagi ilmu peluang. Dengan itu muncullah pengembangan teknologi berikutnya. Itu yang saya maksud contoh pemaparan fakta sosial, tapi tidak diikuti dengan penetapan apa nilainya. Apa sih nilainya, boleh nggak sih judi? Nah ilmu sosial itu rata-rata begitu, jadi ambangin. Ya, perzinahan nanti disebut sebagai pekerja sosial. Ya kan? Kalau sudah disebut pekerja harus ada hak dan kewajiban. Nanti ada standar gaji. Dan kata Ahok ketika jadi gubernur kan harus ada akreditasi. Ya kan? Ada yang A, B dan C kan begitu. Itu cara berpikir sosial kan ke arah sana. Dia tidak menetapkan nilai, tapi mengikut saja pada proses gitu loh. Ya, nah maka kalau di era disrupsi, ujung-ujungnya dia nggak boleh lagi lulus dari Alia, masih belajar gimana sih cara buat fotografi yang benar, ngedit video gimana, itu ilmu dasar. Ya, mau jadi ustadz saja sekarang tuh wajib ngerti ini. Ya, ilmu sekarang itu. Jadi ini ilmu dasar mau jadi apapun. Ya. Nah ini kira-kira beginilah. Ini kita tidak sedang membahas ini ya. Tapi kira-kira persoalan pendidikan kita seperti itu ya. Nah karena itu kemudian ya ini contoh lagi yang dilihat, kurikulum tidak cukup praktis dan operasional untuk diterjemahkan oleh guru ke dalam materi pembelajaran aktivitas di dalam kelas. Tidak cukup praktis. Berarti kan yang kritik siapa? Pemerintah kan? Udah jadikan kalimat ini
untuk kemudian membuat perubahan. Tapi setelah itu disosialisasikan ke orang tua. Saya sosialisasikan ke orang tua. Bagaimana ibu setelah kurikulum diubah, apa dampaknya? Apa harus kita hentikan aja perubahan ini atau lanjutkan? Itu survei-survei terus menerus kita sampaikan kepada mereka. Ya. Nah, kita lihat contoh negara-negara dalam konteks dasar menengahnya, saya kira itu. Ini contoh di Kanada. Di Kanada, pembelajaran disesuaikan dengan ketertarikan siswa, melibatkan pembelajaran berbasis pengalaman melalui proyek masyarakat di samping meningkatkan perangkat digital. Finlandia, kurikulum inti berdasarkan bekerja dan interaksi secara kolaboratif, aktivitas kreatif, pengalaman yang positif dengan guru sebagai pengajar aktif dan fasilitator pembelajaran. Jadi guru itu bukan hanya fasilitator ya, tapi juga dia pengajar aktif. Ya, dia memfasilitasi dan juga menanamkan kesenangan belajar. Ya, nah, maka pembelajaran yang dibutuhkan adalah bukan lagi pengajaran, tapi bagaimana anak menyelesaikan masalah dan membuat proyek. Ya, project based learning dipadu dengan problem based learning, itulah hakikat kehidupan, life based learning. Dalam kehidupan kan begitu kan, antum misalkan ada pekerja di PHK, dia pengen dagang, berarti dia buat project kan namanya, project dagang. Supaya bisa project, dia butuh apa? Dia butuh perencanaan keuangan, dia perlu membuat penyusunan rencana kerja, dia perlu produk macam-macam. Itu project. Ketika bapak ibu pengen buat maulid Nabi, itu project ya? Project. Kapan, siapa, anggaran dari mana? Project. Dan itu yang kehidupan itu sehari-hari begitu. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu tapi nggak tahu, buat apa nanti digunakan. Kalkulus, cacing pita 3 biji. Pernah belajar kalkulus? Kalkulus pernah? Nggak ada yang pernah belajar kalkulus. Oh, ini ilmu sosial sih kamu. Ya. Kalkulus matematika itu ada cacing 3. Itu rumit. Tapi saya pikir, saya belajarnya kapan makanya? Ya. Kapan makanya? Sampai sekarang nggak kepake juga ilmu itu. Ya, nggak kepake. Jadi kenapa kita harus ajarkan ilmu yang tidak terpakai? Ya. Ilmu yang tidak terpakai oleh kita. Nah, karena itulah kemudian, ya, cara menjalankan pendidikan ini dia tidak hanya di benak kepala yayasan maupun kepala sekolah. Bapak Ibu semuanya juga harus belajar nanti bahwa sekolah itu dia punya 8 standar loh. Maka cara pandang nanti sinkron dengan apa yang diinginkan oleh kepala yayasan dan kepala sekolah. Ya, jadi ketika kita merunning sekolah, itu target akhirnya kompetensi lulusan. Ini target akhirnya ini. Ya, SKN-nya mau kemana sih kita? Seperti apa sih SKN? Nah, itu dimusyawarahkan dan itu ditetapkan oleh yayasan. Nah, maka visi misi ditetapkan oleh yayasan. Tugas guru mensukseskan visi misi yayasan. Tugas pembina atau pengawas adalah memastikan bahwa visi misi itu dinejawantahkan dalam bentuk kurikulum yang memang mendukung ke sana. Makanya tidak ada visi misi yang buruk, ya, dan tidak ada sekolah yang harus sama persis. Masing-masing didirikan dengan target berbeda-beda, ya, dengan kecenderungan berbeda-beda atau dengan titik tekan berbeda-beda. Gitu. Kemarin ada sekolah alam di Depok, ya. Murid SD kelas 6 hanya bisa lulus setelah dia membuat proyek dan proyeknya dipresentasikan di depan CEO Telkom. Ya. Pertama, betapa bangganya seorang anak kecil nanti dalam sejarah hidupnya dia pernah presentasi di depan CEO Telkom. Si Telkom mau nggak begitu? Ternyata mau. Dijadwalin aja. Ya. Kalau jalankan sekian, itu bagian daripada CSR-nya. Kalau bagi CEO kan gimmick-gimmicknya dia kan. Nanti dia bilang Telkom telah mendukung anak bangsa. Itu biasanya berita yang penting bagi dia. Ya, bagi kita butuh anak-anak itu punya semangat, ya kan? Dia punya kebanggaan. Dari kecil dia sudah buat proyek. Dan real kan, kehidupan kan buat proyek. Gitu. Dan dengan proyek itu sudah memadukan segala-galanya, contoh. Ya.
Nah, tapi sebelum muridnya buat proyek, gurunya harus buat proyek. Nanti kepala yayasan, ketua yayasan akan menugaskan para guru. What is your project? Ya kan? What is your idea? Ya, jadi masing-masing ini harus mempunyai visi-visi besar, tersampaikan semua. Ya, harus ada quote-quote. Ya. Biasanya quote-nya apa? Apa? Oh, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang. Beliau selalu ingin bermanfaat. Artinya kalau pekerjaan beliau sudah habis, sudah selesai, dia akan bilang, Bu, siapa yang bisa bantuin lagi? Gitu. Ya kan? Makanya beliau ringan tangan, rajin membantu, tidak sombong. Ya. Apa? Apa? Quote saya masih terpikirkan. Jangan dibuat-buat. Langsung yang muncul yang di kepala, cering gitu. Ya, ini nanti bisa direvisi. Ya, cering gitu kan. Bu, ya, bu siapa? Aat ya, Bu Aat. Oh, Aam. Aam itu kalau saya punya teman Aam Ma'ruf laki-laki, ini Aam perempuan. Oh, ada Amina, diganti jadi Aam. Itu sama dengan itu Abdul Rahman jadi Maman. Mohon maaf, silakan Bu. Satu cukup masuk akal. Saya sedang punya ide dari dulu, setiap guru punya quote-nya dipasang di ini. Quote masing-masing. Dan itu kan menginspirasi anak. Quote antum kan jadi inspirasi bagi anak. Ya, anak lihat begini. Dia baca semuanya. Ada semua guru dibaca quote-nya semua. Ide tuh bagi dia. Dibaca tiap hari, makin tambah ide bagi dia. Gitu. Bu, ibu siapa? Mai. Proses bis banget ini ya kan, tidak ada hasil yang mengatur proses. Jadi beliau ini orang proses, ini proses, hadirkan proses, ya. Makanya saya sebagai ayah nggak layak bahagia kalau anak saya soleh sementara saya nggak punya kontribusi pada anaknya. Sebagaimana saya pun akan mencontoh Nabi Nuh, saya nggak harus sedih kalau anak saya nggak jadi soleh. Sementara dalam hidup saya sudah dorong terus tanamkan dia. Maka terlibatlah dalam proses-proses anak kita. Nah makanya kompetensi lulusan itu dibangun dengan proses. Proses itu ada isinya dong, ya kan? Ada isinya. Isinya juga harus kita bahas. Makanya dari tadi awal tuh kita cukup lama bicara isi juga. Isinya apa? Konten kan, ya kontennya disampaikan pada resipien. Nah kemudian penilaian, bagaimana cara kita menilai? Ya, nah saya kalau di Darul Untu dia masih pakai RDM sekarang, raport digital, M-nya betul, raport digital madrasah. Menurut saya raport ini nggak menarik. Kenapa? Kalau nilainya 80 udah langsung ada rumusnya. Baik gini. Baik, enggak. Raport yang saya butuhkan itu adalah raport yang mencerminkan pembacaan wali kelas pada seluruh potensi-potensi anak. Ya, dari interaksi sehari-hari. Ya, anak ini punya kelebihan di sini, harus didukung di sini. Anak ini punya kekurangan ini, yuk kita kuatkan. Itu enggak kebaca di RDM. Tapi itulah report kerjasama kita dengan orang tua harian. Itulah report yang akan dievaluasi kita bersama. Ya, makanya itu yang kita bacakan kepada para orang tua. Ya, ada para orang tua. Itu yang dibacakan. Nah, untuk bisa berjalan lingkaran isi proses penilaian itu, maka dia harus ada pengelolaan, meliputi pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana dan pembiayaan.
Dalam aspek pembiayaan, si kaya dengan si miskin harus bisa bersatu di sini. Berarti metode kalau di sini kan begitu ya, si kaya dan si miskin bersatu di sini. Bersatu. Bagaimana cara menyatukannya? Yang kaya, resiko orang kaya berbagi. Iya kan? Resiko orang miskin transparan. Bilang saya miskin. Ini ada orang di Indonesia ini nggak disebut miskin. Tapi pas ada bantuan turun, dia paling marah-marah, kenapa saya nggak dibantu? Kan dulu udah diminta KTP-nya kakaknya bapak, itu malu ngasihnya kan gitu. Sudah diminta surat pengantar dari RT RW, nggak mau. Memang aneh namanya itu. Ya, sama kayak begitu dibilang orang miskin nggak mau. Ketika disebut siapa miskin, saya miskin. Begitu mau ditempel di rumahnya, sama pemerintah kan ditempel di rumahnya. Padahal nggak mau, nggak mendingan saya nggak jadi deh. Jadi mendingan makan hati daripada, gitu kan? Ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya itu karena orang Sumatera, saya buka-bukaan. Jadi saya undang tuh orang tua, saya ngomong, ya bapak ibu, kaya miskin itu biasa. Hari ini bapak ibu kaya itu jadi miskin. Masalahnya ketika bapak ibu kaya, apa yang bapak ibu lakukan? Ketika miskin, apa yang ibu lakukan? Gitu. Ya. Nah, narasi itu saya buat juga di sekolah yang saya buat. Ada yang kemudian terdampak ekonomi di PHK, Gojek. Ya, saya undang, sini Bu, Pak. Kita punya 3 opsi, saya bilang. Bapak Ibu mau apa? Mau dicicil, mau dipotong 50%, mau digratisin. Begitu, sudah kan? Masya Allah, gak ada yang bilang mau 3. Enggak ada, ya kan? Awal-awal juga gak ada yang mau ini. Awal, yang ini semua gak apa-apa Ustaz. Kami tetap cicil. Ya, cicil jalannya. Nah, setahun kumpulin lagi, boleh yang ini, ya kan? Saya kayaknya sudah berusaha 50%. Gitu. Ada juga terakhir itu yang Ustaz, kayaknya saya bingung juga Ustaz ya. Ya udah ini gratisin. Kan begitu. Tinggal sumbernya dari mana kan gitu. Panggil orang kayanya. Nih, ada pekerjaan kita nih. Ini gini gimana? Siap Ustaz. Nah gitu. Jadi ada kalau di sekolah tuh kan 600.000 bulanannya. Ada yang per bulannya ngasih tambah infak 5 juta, 2 juta ya. Ada yang 2 juta udah lama. Terus baru lagi 5 juta kasih. Kenapa saya bilang kita berjuang sama-sama? Ini perjuangan. Ya, ini serius saya bilang. Kita pendidikan serius. Ya, jangan sampai gara-gara antum nggak bantu ada orang keputus, ya bantu kita kelola, ya. Gitu. Nah itu namanya nanti supervisi pembiayaan. Supervisi pembiayaan, supervisi sarana prasarana, supervisi pendidik tenaga pendidikan. Pendidik tenaga pendidikan itu dia betul-betul, karena kan dia roh ya. Untuk ingat, ada yang hafal kan pesannya atau konsepnya dari Kiai Haji Abdullah Sahal Guntur yang terus disempurnakan dan penyempurnaan yang terakhir itu apa? Yang metode itu sering. Iya, yang itu. Jadi kata beliau, silakan. Ya silakan. Silakan. Apa saja lah. Iya. Filosofinya apa saja. harus berjuang dan memperjuangkan. Oke, satu itu kan. Sebesar kain syafanu, sebesar pula keberuntunganmu. Sebesar Kain syafanu, sebesar pula keberuntunganmu. luar biasa. Berusaha doang Ustaz. Iya makanya. Kalau dipikir benar-benar bisa. Kalau yang itu yang metode gimana? Ya bentar, yang metode gimana? Yang ada metode. Kalau pakai, silakan Pak. Metode lebih penting dari materi Ustaz. Sebagus materi, kalau materi dicapai tidak akan dicapai. Ya. Lanjut lagi, yang lain. Jadi itu saya kutip ya, itu saya kutip dan saya turunkan ya dalam bentuk ini, dalam bentuk kewajiban dalam level PUI ya. Jadi kan kalimatnya kan begini yang atas itu ya. Kalimatnya adalah at-thariqah ahammu minal maddah. Kita bicara bahan ajar harus bagus, memang bahan ajar harus bagus. Antum nulis sendiri bagus, cakep gitu. Tapi secakep-cakepnya bahan ajar,
lebih penting lagi metodologi pembelajaran. Iya kan? Metode pembelajaran. Jadi ada video di Cina itu yang atau mungkin pernah lihat. Dia masuk lorong sekolah tuyul gitu, kayaknya habis dimarahin istrinya. Itu stres kayak. Tapi begitu mau masuk kelas, langsung begini. Selamat pagi ya, gitu kan? Kenapa? Anak-anak nggak boleh tahu kita punya masalah. Ya, makanya masalah rumah tangga jadi dibawa ke sekolah. Ya, kan? Korbannya nanti pasti anak-anak, pasti marah-marah bawahnya. Ya. Nah, jadi at-tariqah ahammu minal madah. Oke, metode bagus, tapi siapa yang membawakan metode lebih penting daripada metode itu sendiri. Wal mudarris ahammu minat tariqah. Tapi ya ruhnya mudarris itu lebih penting daripada mudarris nafsi. Ya. Ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsi. Nah ini kan ini nggak langsung lengkap begini dulu kan. Dulu awalnya cuma sepotong, nambah lagi yang terbaru. Nah kita tinggal copy paste. Ya, kita tinggal copy paste, mengambil sesuatu yang baik sekali dari pengalaman hikmah seorang Kiai Jabir Sami. Nah, saya coba turunkan itu bahwa kalau di IPW itu ada istilah intisab. Intisab itu pelajaran imannya lah kira-kira ya, intisab itu. Bahasa bisa berubah. Nah, kemudian sholat berjamaah itu menjadi sesuatu yang wajib. Wirid dan zikir pagi dan petang itu menjadi sesuatu yang wajib. Di luar mungkin sunnah, ya. Tapi ketika dia jadi pendidik dia menjadi wajib. Kenapa? Supaya dia basah terus dan bersemi terus. Karena dia mau membagikan sama anak-anak. Ya, fakir syai' la yu'ti, orang tak punya apa-apa kan bisa kasih apa-apa. Kalau hati antum kering, siapa yang bisa menuai buahnya dia? Paksakan berzikir. Tapi menarik, Imam Nawawi bilang buahnya zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran. Ketika kita baca Quran itu sudah berzikir. Zikir yang paling utama. Berikutnya ziyadah dan murojaah Al-Quran. Ya. Saya paksa guru PU itu 1 tahun ini hafal juz 30. Oh berkeringat. Saya bilang saya nggak dulu hafal juz 27 kan, juz 30. Amma yatasaalun. Kan gitu aja kan. Sampai atas. Nanti ada masa ibu berterima kasih dengan saya. Kenapa? Akhirnya jadi bisa. Ini kan surat sehari-hari, Bu. Surat sehari-hari. Kalau ibu saja nggak bisa hafal, anak kita makin nggak bisa dia nanti. Kan begitu. Begitu saya cek, ternyata guru-gurunya sebagian baca Qurannya masih terbata-bata. Makanya menurut saya nggak bisa akreditasi ini dan sebenarnya belum bisa. Tapi buktinya belum apa gurunya aja sebagian nggak bisa baca Quran. Tapi nggak apa-apa saja, nggak apa-apa Bu. Sadar diri adalah awal perbaikan diri. Tugasnya diminum dulu, ayo. Yang penting semangat. Di sekolah ini saya bilang tidak ada tempat bagi orang yang malas belajar dan tidak mau berubah. Saya tidak butuh orang pintar, tapi saya butuh orang yang siap bekerja sama, bersama-sama belajar dan terus belajar. Karena kita di dunia pembelajaran, karena kita di dunia pendidikan, gitu. Anak-anak kita akan mendapatkan berkah daripada rajinnya kita itu. Jangan sampai anak kita itu malas belajar karena kita tidak berkah. Nah, baru kemudian ada pembinaan pekanan, namanya ta'lim Islam untuk guru, wajib. Baru ada ta'lim Islam untuk murid. Nah, ta'lim Islam untuk murid. Jadi guru itu baru murid. Nah, maka inspirasi Quran Surah Al-Imran ayat 79 tadi yang saya jadikan inspirasi. Ya, Quran Surah Al-Imran ayat 79 itu jadi inspirasi. Nah, itu ya kan indah ya kalau misalkan kalau antum lihat ini ya. Kalau antum lihat begini. Jadi dan itu kita survei juga ya, kita survei. Oh ada. Ya.
Ini contoh ya. Jangan lupa sosial media itu harus diaktifin terus. Ya. Bisa diaktifin terus, karena dari situ nanti muncul ini. Ini contohnya. Indah kan nengoknya ya. Ini pagi-pagi nih pukul 6.30 sampai pukul 8. Pukul 6.30 setengah 7 sampai pukul 8 taklim islah untuk murid dibimbing oleh satu guru. Gurunya kita bimbing juga setiap pekan. Ya, jadi ada 7 kelompok guru, satu guru nanti membimbing lagi. Pukul 6.30 sampai pukul 8. Di situ nanti kurikulum kita benangkan. Ya, kita benangkan, dan Persatuan Umat Islam kita punya kurikulum yang lengkap untuk itu. Ya, mereka menikmati. Ada tadaburnya, ada materinya dan seterusnya. Disinilah ajak curhatnya anak. Jadi saya bilang untuk tamu serabuan murid gak usah serius-serius. Yang penting aku banyak dengerin sama murid. Jadi curhat aja. Anak-anak itu kadang-kadang butuh tempat curhat, bapaknya nggak mau, ibunya nggak mau. Sampai ada anak di dalam runtuh yang suka nyakitin diri, gini-gini. Ternyata sering dimarahin bapaknya. Pokoknya bapaknya bilang pokoknya. Dia punya penyakit. Nyakiti diri. Nah, itu psikologi maksudnya. Ya, psikologi. Nah, ini satu contoh ya. Jadi perubahan itu harus kita buat. Nah, ini standar itu ada di sini. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau aku tanyakan nggak? Supaya tidak satu arah ya. Ustaz, boleh saya bertanya? Iya, kalau kepala yayasannya nggak bisa. Oh, boleh tak? Nggak boleh. Enggak, saya sih di sini masih bingung sih enggak ya. Tapi pengen tahu juga nih cara Ustaz dalam mengajarkan kepada anak-anak ya. Tadi kata mengatakan bahwa kelas SD itu ada di 30, 29, 1, 2 dan 3 Ustaz ya. Nah itu dari pembelajaran Ustaz katakan itu seperti apa ya Ustaz ya menurutnya? Sedangkan kan Ustaz mengatakan bahwa tidak hanya mengingat, kita tadabbur, apakah ada waktu di situ Ustaz? Jadi kita ada modul tadabbur Al-Quran ya. Nanti anak itu sejak kelas 1 dia sudah menerjemahkannya. Qul huwallahu ahad, qul katakanlah huwa dia Allah ahad ya. Nanti tiba-tiba kalau suatu ketika antum di jalan tanya, "Qul apa artinya?" Dia udah ngomong tuh. Katakanlah. Anak-anak itu mengulang begitu ya. Nah, jadi itu yang dibiasakan. Al-Ikhlas sampai juz 30 selesai itu kelas 1. Ya, kelas 1. Nah, kelas 2 nanti juz 29 sama ya. Jadi membiasakan menerjemahkan. Gitu. Nah, nanti dia akan ya, dan itu kebukti ya. Nanti misalkan di rumah itu anak-anak kritik sendiri. Enggak, itu artinya enggak begitu, itu begitu lah. Gitu kan. Diskusi nanti antara anak-anak itu begitu nanti sini. Ya, jadi memahami Quran itu memang harus dibiasakan sejak kecil. Ya, nanti anak itu akan jadi kritis. Dan dia punya, kan kalau orang punya mufrodat yang banyak, kan dia nanti jadi suka ngomong, ya kan? Karena ngomong, karena dia banyak kan mufrodatnya kan. Dan mufrodatnya bagus-bagus kan? Ya bukan bagus-bagus, semuanya bagus kan dari Al-Quran semuanya. Nah, akhirnya dia punya perbendaharaan kata-kata yang bagus. Sekarang ini kita punya persoalan perbendaharaan kata-kata kita buruk. Ya, di Majalengka itu bahasa Sunda yang saya pikir halus, ternyata ada bahasa Sunda kasar. Dan di Majalengka itu yang berkembang yang kasarnya. Ya sama lah, orang itu senang kasar. Jangan di Majalengka, di Arab Saudi saja bahasa Arab aja berubah jadi bahasa Amia. Ya, orang dengerin ngomong gak ngerti kita apa ini kan? Justru kalau antum ngomong bahasa benar di Arab, mereka malah gak ngerti. Ente ngomong apa? Ente ulama benar nih. Bahasanya canggih betul. Nah, Jogja itu udah berubah. Nah, makanya untuk tingkat Majalengka bahasa Sunda jadi wajib. Tujuannya apa? Membaguskan kosakata bahasa mereka. Itu mungkin jawabannya. Ya. Untuk cara menghafalnya dia mungkin apa enggak bisa ya? Gini, mungkin atau enggak? Bisa mungkin bisa enggak? Ya, tapi
yang berbakat bisa mungkin, kan setiap anak beda-beda, nggak bisa kita paksain sama. Tapi sebagian bisa mungkin, sebagian sudah selesai mentor, ya, meskipun ada sebagian kecil tidak sampai, itu ada. Ya. Nah, biasanya kalau kita menerapkan metode itu, nanti alat ukurnya adalah apakah mayoritas tercapai, kan gitu kan? Nggak harus semuanya tercapai, kalau mayoritas tercapai. Jadi pakai standar rata-rata ini satu ya? Standar mayoritas. Ya. Karena kalau mayoritas tidak tercapai, berarti kita harus revisi kurikulumnya, ya kan? Meskipun standar tidak tercapai itu kan juga nanti disebabkan juga salah satu faktornya dari inputnya, ya enggak? Inputnya seperti apa? Ya. Dan dulu misalkan dia belum menjadi pesantren nomor 1, orang kalau masuk pesantren masih milih Asyifa, Husnul Khotimah, Gontor, nah itu udah kesana kan? Maka harus terima bahwa kita terima layer 2 bulan Januari Februari. Kalau nggak diterima juga, ya harus siap-siap menerima yang layer 3. Layer 3 ini anak-anak yang ya level 3, layer 3. Itu beda kan sama yang level 1. Tergantung input. Ustaz ini ada tulisan mulia apa ditaruh dulu Ustaz yang dus 30 ada 1 sampai kelas 1 kelasnya sama ya? Ini untuk kalau di sekolah ada tulisan mulia ya, kan tingkat SD. Iya. Baru berjalan 3 tahun. Oh. Rencananya selesai SD, selesai juz 30. Bukan selesai SD, selesai 30 juz. Bukan juz 30. Selesai 30 juz. Bagaimana caranya tadi saya buat? 1 2 3 4 juz 30 29 28 1. Ya kan? Nah, kelas 5 itu di kurikulum kita fokus semuanya mondok. Semuanya proses dengan Quran. Jadi penghafalan Quran sama 1 tahun. Belum kita uji, belum berhasil kan? Baru kelas 3. Belum terlaksana. Tapi spirit itu saya buat dengan pertimbangan kalau secara teknis ya, bahwa anak-anak kita termasuk anak saya untuk menghafal 30 juz itu hanya butuh 4 bulan di tahun pertama kelas 1 madrasah. Kelas 1. Ya kan? Tapi jangan belajar apa-apa. Ya gitu. Kasih aja madu banyak tanya macam-macam. Ya sama kayak program yang saya jalani sekarang di Darul 30 juz kan, buat 16 anak kan. Kan udah dicapai itu orang. Mudah-mudahan sisa 14 orang ini dicapai Januari ini. Ya kan? Itu pencapaian luar biasa. Ini contoh bagi kalau ibu pengen tahu. Ini pencapaian itu terukur ya, kita buat ukurannya. Ya, contoh untuk melihat gimana sih bentuk laporan pekanan, karena dia harus terukur dan grafiknya harus terlihat ya. Ini kan tidak tahfiz ya. Sebentar. Ini contoh yang lulus nih. Siapa namanya? Zulfa. Ini Zulfa luar biasa. Dia bahasa Arabnya juga menang, bagus. Itu bakat-bakat ya. Zulfa itu kelas 11 masalah. Ya, kelas 11. Nah, ini contoh nih. Nih ya. Ini contoh lihat nih. Kalau ini rekap semuanya. Zulfa Ahad 2 Januari 2022. Ya kan? Hafalan di pondok dulunya 9. Ya kan? Hafalan di pondok dulunya mulainya 9. Dalam waktu 2 bulan dia sudah dapat 21. Target menuju hafizun berapa? Udah gak ada, udah habis kan? Ririn, ternyata berapa nih udah selesai nih. Apa? Ya ternyata Ririn ini per 2 Januari ya. Ririn udah selesai. Sudah siap. Ririn tuh lebih rumit lagi karena baru 1,5 juz awalannya. Berarti dia lebih canggih lagi dari Zulfa sekarang nih. Masih baru baca nih. Nih kemudian Sulistia. Nah masih ada Alifah. Sisa 5 juz 7,4 13. Masih ada yang paling bawah. Nah yang paling bawah nih Indah. Masih ada 21 juz. Kecapai gak? Ya Allah. Nah nanti ini ada ujiannya. Mampu tahfiz 1 pada program. Nah jadi diukur, dilaporkan kepada orang tua. Jadi orang tua pun tahu perkembangannya seperti apa, ya kan? Nah, ini contoh laporan nanti, ya kan? Nah, ini contoh real.
Misalkan pekan pertama dia dapat berapa, tanggal berapa, Al-Quran surat berapa jumlah hafalan dapat. Jadi ini meningkat ya, ternyata awalannya 17 halaman. Di terakhir dia dalam sepekan udah dapat 58 halaman. Ada yang 30, ada 52, 47, 58 halaman. Nah ini yang disebut mampu, bukan mau ya. Ada orang mau tapi nggak mampu, belum kita lurusin. Karena ini program pertama sukses dulu ya. Nah ini kita buat mampu. Ya, dan di 58. Nah, nanti ditandatangani, ya kan gitu. Nah, ini satu contohnya, ya kan. Nah, pertanyaan tadi adalah kita tuh cuma membawa, logika saya membawa yang tadinya 4 bulan di sanawiyah dibawa ke SD, kan gitu aja sebenarnya. Kan jaraknya nggak jauh. Artinya kita hanya akan membawa dari sanawiyah ke kelas 6 SD sebenarnya. Tapi saya tarik lagi ke kelas 5 SD. Kenapa? Kalaupun mau kelas 6 itu mau difokuskan untuk persiapan ujian macam-macam, masih ada waktu gitu logikanya. Maka kelas 5 difokuskan dulu untuk penghafalan. Nah, maka kelas 1 sampai kelas 4 itu dia sudah mendapatkan haknya. Baik matematikanya kita kembangin yang nalaria. Ya, harusnya nalaria. Karena tingkat nalaria di Indonesia ini rendah. Kemudian sainsnya harus sains Islam. Ya, fikihnya Syafi'i karena pembiasaan ibadah. Adab dan imannya juga ada. Nah, itu nanti turunan-turunan teknis gitu. Nah, ini Bapak Ibu ada buku-buku yang bagus sekali untuk dibaca oleh Bapak Ibu semuanya ya kan? Ya, pertama karya-karyanya Al-Atas, karya-karyanya Profesor Gontor ya, Hanif Fahmi Zarkashi. Ini baca nih bukunya memang berat-berat tapi nikmati nih Bu. Kalau baca buku-buku beliau tuh jangan baca sekali, 10 kali diulang-ulang baru ngerti nanti. Oh iya. Ya, tapi baca bukunya Hanif Fahmi Zarkashi itu Bapak Ibu seperti membaca sesuatu yang sudah ringkasan. Jadi kalau Bapak baca itu nanti jadi pengen baca-baca yang lain. Tapi ringkasannya udah dari situ semuanya. Kalau Bapak Ibu nggak baca yang lain, kesimpulannya Bapak Ibu udah dapat semuanya. Nah itu tuh cirinya Hanif Fahmi Zarkashi. Ya. Nah, Wan Muhammad Nur Wadaud itu muridnya Al-Atas yang juga guru kami, ya kan, dan guru semua. Kabas Mansur Tamam nih Kaprodi Ibnu Khaldun, beliau ada buku Islam Review ini bagus ya dibaca. Nah, saya kira itulah. Ya, bukunya dapat di mana? Ya di lapak-lapak yang ada lah ya. Buku saya nggak, bukan siapa-siapa. Yang ini aja boleh baca ya. Kayaknya bisa bikin buku juga ya, saya bikin. Iya, saya baru nerbitin 2 buku. Masih ada 20 buku, tapi masih di sini. Bukan, udah dari sini. Ya. Nah, Islam dan Sekularisme bagus sekali. Ini ada PDF-nya di internet. Ya, baca Bu. Jadi nanti ini membantu Ibu ketika mengembangkan bahan ajar yang Islami. Ya, itu pentingnya. Karena buku-buku ini harus dipelajari, perlu dibedah untuk membangun cara pandang yang Islami yang otentik, yang benar. Ya silakan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya tertarik kembali bisa menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mengalir buat saya pahalanya. Ya di sini. Mudah-mudahan jadi penghafal Quran dalam waktu 3 bulan. 3 tahun ya. 10 juz saja per tahun. Ya, 1 juz per bulan. Alhamdulillah Ustaz, sebetulnya Bunda Dedi juga sudah memberikan bimbingan kepada kami guru-guru untuk menghafal juz 30 Ustaz. Nah, kendala bagi kami ini untuk ibu rumah tangga kayak saya lah. Dulu waktu muda Ustaz sudah juz 30 hafal nih Ustaz ya. Sudah ya? Kemudian lupa. Enggak. Insya Allah kalau sudah pernah itu enggak lupa. Cuma tinggal dipanggil kembali. Nah, itu dia jadi. Tapi itu lebih mudah insya Allah. Lebih mudah. Enggak ada sama seperti antum pernah berenang enggak bisa berenang. Pernah berenang enggak pernah berenang. Agak kaku nanti antum berenang lagi bisa lagi. Ya. Nah, itu yang saya tanyakan bagaimana cara
lain khususnya yang ibu rumah tangga juga, kemudian mengajar di sekolah juga, di ibaratnya di masyarakat juga. Jadi untuk membangkitkan kembali hafalan itu, apakah ada waktu khusus gitu? Karena udah saya coba nggak bisa. Saya jadi dosa atau enggak dosa ya? Udah lupa gitu. Nah, dosa bukan saya kan? Dan seperti itu. Yang pertama, metode terbaik dalam menghafal Quran adalah ini metode terbaiknya. Di semua metode terbaik ini ya, yaitu siapkan waktu dan duduk menghafal Quran. Nah, itulah metode terbaik. Dan jangan berubah-ubah, waktunya tetap sepakati. Misalkan kapan waktu tidak diganggu suami? Misalkan jam 3:30 pagi. Ya, murid-murid pondok kan saya paksa bangun 3:30. Subuh kan 4:20, ya kan? Ya, 4:20. Jadi ada waktu setengah jam untuk apa? Untuk menghafal Quran. Nah, kalau ibu cocok dengan waktu 3:30, itulah waktu yang dinasihatkan oleh Nabi dan para ulama. Waktu menghafal Quran itu paling bagus adalah waktu di sepertiga akhir malam. Ya, makanya kata Nabi, setiap orang harus punya hizib. Artinya apa? Setiap orang harus punya waktu yang dia sepakati dengan dirinya dan gak boleh dikalahkan. Dan itu dimusyawarahkan sama suami. Tolong bantu saya waktu pukul 3:30 sampai jam 4 waktu saya. Tolong bantu saya. Komitmenkan 3:30 selama setengah jam itu, ya. Fokuskan di waktu itu, ya. Fokuskan di waktu itu 3:30 sampai pukul 4. Karena waktu itu ketika kita mengajarkan Quran itu mudah masuknya. Karena orang sepi, ya, fresh. Kemudian kata Nabi, mereka yang sudah terbiasa menjaga hizib, katakan pukul 3:30, suatu ketika ketiduran, maka kata Nabi dia boleh mengqadha'nya di waktu secepatnya. Misalkan bisa pagi, bisa malam, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia membaca di malam hari. Tapi syaratnya tetapkan hizibnya. Ya, nggak harus 3:30, tapi waktu yang biasa yang selalu direkomendasikan itu adalah di waktu sepertiga akhir malam. Kenapa? Waktu paling tenang. Waktu yang ketika kita membaca, bacaan kita paling membekas dalam diri kita. Karena itu ulang-ulanglah membaca. Kalau sudah menghafal Quran berarti katakan mengulang baca 10 kali saja. Ulang 10 kali ini berarti ya nggak usah targetnya, nggak usah panjang-panjang, setengah halaman saja ulangi ya. Udah baca 10 halaman, habis itu baru murojaah sekali. Insya Allah langsung dapat. Ya, tapi baca dulu 10 kali dengan nikmat. Setengah halaman aja. Setelah itu baru hafalkan kembali. Ya, ini bagi orang yang sudah punya hafalan. Insya Allah tidak lagi, ketarik lagi. Ya, jadi dia tidak lepas, hanya saja sedang berpencar di jiwa kita. Tarik lagi. Ya. Jadi ini butuh dukungan buat semua. Ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT. Ada yang lain? Silakan. Ya, saya mau bahas lain ini butuh setengah jam. Ya, lanjut ya. Saya Zoom berapa ya? Habis zuhur jam berapa selesai? 12 lewat? Udah zuhur? Udah aja? Kok nggak ada? Masih dengar ya? Luar biasa. Baik, saya kira demikian dulu. Boleh? Iya. Sebentar. Ya boleh, tapi saya disuruh sampai pukul 1. Saya nggak apa-apa. Guru-gurunya apa-apa. Kita sudah terbiasa terang 4. Oh luar biasa, Masya Allah. Saya tambah semangat ya. Tapi masalahnya begini. Kalau mau dilanjutkan, antum dilarang makan nasi. Ngantuk. Ada saya rasa Ustaz. Saya rasa ini boleh. Ya, nasinya nggak boleh ya.
pasti ada. Itu tuh pesan saya, ya. Karena saya tuh kalau ngajar pun nggak makan nasi ngantuk sih. Ya, itu. Tapi kalau bisa nggak makan nasi, kita lanjutkan. Siap tidak makan nasi? Siap. Siap, Ustaz. Nggak makan nasinya nanti jam 2. Ya. Nggak ada HPI, Ustaz. Ada ya, cakap luar biasa, pakar HPI itu. Demikian saya cukupkan dulu. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.